Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fikri Alfauzan Sinaga dengan NIM 23040225 akan menjelaskan paparan materi yang berkaitan tentang jaringan saraf tiruan atau neural network pada bidang teknik elektro. Nah, di sini apa sih itu JST dan apakah penting khususnya di bidang teknik elektro? Nah, jaringan saraf tiruan atau JST adalah metode komputasi yang meniru cara kerja otak manusia dengan memanfaatkan sekumpulan neuron buatan yang saling terhubung melalui bobot, bias, dan fungsi aktivitas untuk mengenali pola dari data. Nah, JST ini sendiri mampu melakukan proses pembelajaran dari pengalaman data training sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, nonlinear, dan sulit dimodelkan secara matematis konvensional. Nah, di dalam bidang teknik elektro, JST ini menjadi sangat penting karena sistem tenaga listrik modern menghasilkan data yang besar dan bervariasi yang tidak selalu dapat dianalisis hanya dengan metode analisis biasa. Nah, dengan JST, insinyur elektro dapat melakukan prediksi beban listrik, misalnya di beban listrik untuk perancangan operasi, deteksi dini, gangguan pada jaringan transmisi, hingga memperkirakan efisiensi transformator, sehingga mendukung keadaan efisiensi dan keamanan sistem tenaga listrik secara keseluruhan. Nah, masuk ke slide yang kedua, yaitu struktur JST. Nah, di sini ada gambar ya. Yang pertama itu ada input layer, yang dimana input layer ini pada gambar berfungsi untuk menerima data mentah dari luar. Di dalam bidang teknik elektro, input ini bisa berupa tegangan, arus, daya, suhu motor, getaran mesin, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada hidden layer ya. Hidden layer ini merupakan lapisan yang melakukan pemrosesan informasi atau bagian prosesnya lah bisa dibilang. Di sini data input dikalikan dengan bobot, ditambah bias, lalu dilewatkan ke fungsi aktivitas. Nah, fungsi ini memungkinkan JST menemukan pola yang kompleks, misalnya hubungan non-linear antara arus, tegangan, dan efisien mesin. Nah, jumlah hidden layer ini bisa disesuaikan dengan kompleksitas masalah, yaitu dari inputannya. Nah, baru di layer ketiga ada output, yang dimana output ini merupakan hasil dari prediksi atau keputusan akhirnya. Dalam teknik elektro biasanya itu prediksi efisiensi motor, deteksi kerusakan transformatornya, estimasi beban listrik, dan sebagainya lah. Nah, selanjutnya ada slide ketiga, slide keempat, cara kerja jaringan saraf tiruan. Yang pertama ada forward propagation, yang dimana forward propagation ini adalah data yang masuk ke jaringan melewati lapisan demi lapisan sehingga tiap neuron mengolah input dengan bobot dan bias, lalu hasilnya diproses fungsi aktivitas, misalnya relu atau sigmoid, jenis-jenis dari fungsi aktivitas. Ini memungkinkan JST atau jaringan saraf tiruan memodelkan hubungan kompleks, bukan hanya garis lurus. Hasil akhirnya merupakan prediksi awal jaringan. Yang kedua ada hitung error atau loss. Loss function seperti penggaris yang mengukur jarak antara prediksi jaringan saraf tiruan dan nilai target. Kalau error besar artinya JST masih salah jauh. Kalau error kecil berarti JST-nya sudah mendekati kebenaran. Nah, pemilihan loss function ini tergantung kasusnya, yang bisa regresi atau prediksi beban listrik dan klasifikasi atau deteksi gangguan listrik. Yang ketiga ada backpropagation, yang dimana backpropagation ini adalah kunci pembelajaran. Error dari output ditelusuri balik ke hidden layer, bahkan ke input layer. Dengan cara ini, jaringan saraf tiruan tahu bobot mana yang harus dikurangi atau diperbesar supaya prediksi berikutnya lebih tepat. Ibaratnya guru memberikan koreksi detail pada jawaban siswa, bukan cuma bilang salah. Nah, selanjutnya yang keempat ada update bobot atau bias. Nah, setelah tahu arah koreksi, JST memperbarui bobot dan biasnya. Proses ini dilakukan bertahap, tidak sekaligus, supaya pembelajarannya stabil. Optimizer berperan sebagai strategi belajar, ada yang pelan-pelan tapi stabil, ada yang lebih cepat, dan sebagainya. Training biasanya butuh banyak iterasi sampai jaringan saraf tiruannya menguasai pola datanya. Datanya kan banyak biasanya. Nah,
Kesimpulannya, proses JST ini mirip-mirip dengan cara manusia belajar dari kesalahan. Awalnya JST menebak hasil, lalu dicek apakah tebangan itu benar atau salah. Kalau salah, sistem memperbaiki jalur komunikasi antar neuron, yaitu bobot dan bias, supaya prediksi berikutnya lebih baik lah. Proses ini dilakukan berulang kali sampai hasilnya mendekati targetnya. Nah, di slide selanjutnya ada fungsi aktivitas. Nah, apa sih fungsi aktivitas ini? Fungsi aktivitas ini merupakan kunci kecerdasan jaringan saraf tiruan. Nah, dimana tanpa fungsi aktivitas, jaringan saraf tiruan cuma jadi model linear biasa, sama seperti regresi linear. Dengan fungsi aktivitas, JST bisa mengenali pola yang kompleks dan non-linear, misalnya hubungan arus, tegangan, rugi daya pada mesin listrik, dan getaran motor yang tidak linear. Ini contohnya pada bidang elektro ya, yang saya sebutkan. Nah, di sini ada jenis-jenis fungsi aktivitas. Yang pertama ada sigmoid. Bisa kita lihat pada kurva pada layar ya. Kurva sigmoid pada gambar ini menggambarkan sebuah proses transmisi dari suatu kondisi menuju kondisi baru. Curve 1 di sana menunjukkan jalur kehidupan atau pola yang sudah ada. Sedangkan curve 2 di situ yang warna merah melambangkan jalur baru yang lebih berkembang. Nah, titik A adalah momen penting di mana perubahan mulai terjadi, yang dimana diikuti oleh fase transition yang menggambarkan masa adaptasi atau penyesuaian. Nah, dalam konteks jaringan saraf tiruan, kurva sigmoid bekerja serupa. Input kecil menghasilkan output kecil, input besar menghasilkan output yang mendekati maksimum. Sementara di tengahnya terjadi transisi yang halus. Dengan sifat ini, fungsi sigmoid sering dipakai untuk memodelkan probabilitas atau proses yang berubah secara bertahap, bukan secara tiba-tiba. Nah, yang kedua ada jenis fungsi aktivitas kedua ada TAN. Nah, bisa kita lihat pada kurva di atas perbedaan sigmoid dan TAN. Nah, sigmoid dan TAN ini sama-sama mempunyai kurva bentuk yang serupa, bisa dibilang kurva S. Nah, bedanya ada di rentang outputnya. Sigmoid membatasi output antara 0 sampai 1, sehingga cocok jika kita butuh representasi probabilitas atau nilai on atau off, seperti saklar ya. Sedangkan TAN memiliki output dari min 1 sampai 1, jadi dia sampai min ya, sehingga lebih baik dipakai untuk data yang lebih punya nilai negatif dan positif, misalnya sinyal listrik bolak-balik atau AC. Jadi bisa dikatakan TAN ini adalah versi upgrade dari sigmoid, karena lebih seimbang dalam memproses data, karena dia bisa sampai nilai negatif. Nah, yang ketiga ada fungsi aktivitasi jenis ReLU. Nah, bisa kita lihat pada gambar di atas ya, kurva dari jenis ini. Nah, dimana artinya jika input bernilai negatif maka outputnya akan 0. Sedangkan bila input bernilai positif maka outputnya akan sama nilai dengan nilai inputnya itu sendiri, yang bisa ditunjukkan pada garis lurus itu. Nah, sifat ini membuat ReLU sangat populer dalam jaringan saraf tiruan atau JST, karena perhitungannya sederhana dan mempercepat proses pembelajaran dibandingkan sigmoid atau TAN. Selain itu, ReLU ini membantu jaringan belajar pola kompleks tanpa mengalami masalah atau saturasi seperti pada sigmoid. Dalam konteks teknik elektro, misalnya ketika memproses data sensor seperti getaran motor listrik atau arus listrik, ReLU bisa mempercepat jaringan dalam mengenali pola gangguannya karena hanya fokus pada sinyal dan signifikan dan mengabaikan noise kecil atau yang bisa dibilang negatifnya. Nah, selanjutnya ada jenis fungsi aktivitas yang terakhir yaitu softmax. Nah, softmax ini adalah fungsi aktivitasi yang digunakan di lapisan output JST untuk masalah klasifikasi dengan banyaknya kelas. Fungsi ini akan mengubah hasil perhitungan jaringan angka sembarang menjadi probabilitas yang jumlahnya selalu 1. Misalnya, kalau JST dipakai untuk mendeteksi jenis gangguan listrik seperti normal, over voltage atau under voltage, maka softmax-nya akan menghasilkan output seperti normal seperti 0,75, over voltage 0,15, under voltage 0,10, yang dimana jika ketiganya jumlahkan
maka akan bernilai 1 dari sesuai dengan pengertiannya tadi. Nah, dengan cara ini softmax membantu kita memilih kelas mana yang paling mungkin akan terjadi, seperti probabilitasnya lebih tepatnya. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan di bidang elektro. Nah, ini ada beberapa ya, sigmoid atau TAN untuk sistem yang butuh output terbatas, misalnya status on-off, normal gangguan, relu untuk hidden layer agar cepat belajar pola dari sinyal sensor, softmax untuk klasifikasi kerusakan peralatan listrik. Nah, bayangkan JST dipakai untuk deteksi gangguan transformator. Input bisa berupa arus, tegangan, suhu, minyak, atau sinyal getaran. Nah, JST akan memproses data tersebut di hidden layer dengan relu. Di output, kalau mau klasifikasi normal, overheating, atau gangguan lilitan, maka dipakai softmax agar tiap kelas punya probabilitas sendiri. Dengan ini, JST bisa memberikan prediksi yang lebih pastilah terhadap jenis gangguan. Nah, selanjutnya ada aplikasi JST pada bidang teknik elektro. Nah, yang pertama ada prediksi beban listrik. Nah, beban listrik ini sering berubah tergantung waktu, cuaca, dan aktivitas masyarakat. JST dapat dilatih dengan data historis beban, suhu, dan faktor lainnya untuk memprediksi bahan di masa depan. Nah, prediksi ini penting agar pembangkit bisa menyesuaikan suplai energi, menghindari pemadaman, dan sebagainya untuk meningkatkan efisiensi dari operasi listrik itu sendiri. Yang kedua ada deteksi dan diagnosis kerusakan peralatan. Nah, peralatan listrik seperti trafo atau motor itu sangat vital. JST ini bisa digunakan untuk mendeteksi gejala awal kerusakan dengan membaca data sensor pada peralatan seperti trafo dan motor itu. Misalnya suhu minyak trafonya, getaran rotornya, atau harmonisasi arusnya. Dengan jaringan saraf tiruan, sistem bisa memberi peringatan dini sehingga kerusakan parah dan biaya perbaikan bisa dihindari. Nah, yang ketiga ada monitoring kualitas daya. Nah, monitoring kualitas ini merupakan ya seperti gangguan kualitas daya itu dapat merusak peralatan dan menurunkan efisiensi sistem. Jaringan saraf tiruan ini dapat mengenali pola gangguan pada sinyal listrik dengan cepat, seperti sag atau tegangan SAG ya, tegangan turun sesaat atau harmonisa arus tadi. Dengan sistem berbasis jaringan saraf tiruan, monitoring kualitas daya bisa berjalan otomatis secara real time. Nah, baru terakhir ada optimasi energi terbarukan. Nah, di mana output energi dari panel surya atau turbin angin sering mengalami fluktuatif. JST ini bisa membantu memprediksi besarnya energi yang akan dihasilkan berdasarkan kondisi cuaca. Selain itu, dalam smart grid, JST ini berperan dalam optimasi distribusi daya agar supply dan demand tetap seimbang. Nah, selanjutnya ada contoh kasus ya. Yang pertama ada kasus pertama yang dimana judulnya prediksi beban listrik. Nah, masalahnya di sini beban listrik selalu berubah-ubah tergantung waktu, cuaca, dan aktivitas masyarakat. Operator pembangkit sering kesulitan menyesuaikan pasokan dengan permintaan sehingga bisa terjadi pemborosan energi atau bahkan pemadaman jika prediksi meleset. Nah, bisa kita lihat pada masalah ini, inputnya itu merupakan atau data yang masuknya itu merupakan data historis beban listrik seperti jam, hari, minggu, jam keberapa, hari keberapa, minggu keberapa. Nah, faktor eksternalnya bisa kita lihat suhu, kelembapan, hari kerja atau libur. Nah, itu merupakan inputan dari permasalahan di atas. Nah, permasalahan ini atau inputan ini akan diproses di bagian yang warna kuning atau hidden layer yang dinamakan dengan proses JST. Nah, di sini JST akan mempelajari pola hubungan antara beban di masa lalu dengan faktor eksternalnya. Nah, hidden layer ini bertugas mengenali pola-pola yang non-linear, misalnya beban yang naik drastis atau kelebihan bulan di malam hari, atau beban yang turun di siang hari saat cuaca panas. Nah, neuron-neuron di hidden layer dengan fungsi aktivitas relu atau TAN akan menangkap pola-pola ini. Nah, didapatlah hasil yang dimana hasilnya merupakan
prediksi beban listrik pada jam atau hari tertentu di masa depan. Misalnya, sistem bisa memprediksi bahwa beban listrik besok malam pukul 7 itu akan lebih tinggi 10% dibandingkan hari sebelumnya. Nah, informasi ini membantu operator untuk menyiapkan pembangkit dan jaringan lebih atau pasokan itu lebih efisien dayanya. Nah, baru masuk yang kedua. Contoh kasus kedua. Kasus kedua itu merupakan deteksi kerusakan transformator. Nah, di sini adalah masalahnya. Transformator adalah komponen vital dalam sistem tenaga listrik. Kerusakan pada trafo bisa menimbulkan kerugian besar dan gangguan pada distribusi listrik. Namun, gejala awal kerusakan sering sulit dideteksi secara manual. Nah, bisa kita lihat penyelesaiannya menggunakan JST. Ada 3 inputan yang warna biru ya, yang merupakan itu suhu minyak pendingin, tegangan atau arus operasi, getaran atau kebisingan trafo, dan data sensor lain yang relevan. Nah, jika ingin menyelesaikan masalah ini, maka kita masuk ke proses hidden layer yang dimana warna kuning itu bisa dilihat di sini. Proses JST-nya akan menerima data sensor dan mencoba mengenali pola yang membedakan kondisi normal dari kondisi abnormal. Nah, hidden layer ini akan mengolah kombinasi data, misalnya suhu naik bersamaan dengan getaran yang tidak wajar sebagai tanda potensi kerusakan. Neuron di hidden layer mengklasifikasikan pola ini menjadi beberapa kemungkinan kondisi. Nah, bisa kita lihat outputnya yang warna hijau. Hasilnya, kondisi trafo dikategorikan sebagai normal, overheating, atau gangguan lilitan. Nah, hasil ini bisa ditampilkan sebagai sistem peringatan dini operator. Seperti operator itu bisa tahu langsung jika ada gejala kerusakan pada trafonya dan segera melakukan pemeliharaan sebelum trafo itu rusak total. Nah, selanjutnya ada contoh kasus ketiga, yaitu prediksi daya keluaran PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin ya. Nah, di sini katanya produksi energi dari PLTB sangat dipengaruhi oleh kondisi angin yang berubah-ubah. Kalau kecepatan angin terlalu rendah, turbin tidak menghasilkan listrik maksimal. Kalau terlalu tinggi, bisa merusak turbin. Operator butuh sistem prediksi yang akurat agar daya yang dihasilkan bisa diatur sesuai dengan kondisi jaringannya. Nah, bisa kita lihat pada neuron ini, inputannya merupakan kecepatan angin, meter per second, arah angin, suhu, dan kelembapan udara. Nah, di sini pada hidden layernya atau prosesnya, JST akan mempelajari hubungan nonlinear antara kondisi cuaca dengan daya keluaran turbin. Misalnya, kecepatan angin itu 5 meter per second atau 5 ms. Mungkin menghasilkan daya tertentu, tapi jika suhu dan kelembapannya berubah, maka daya yang dihasilkannya itu bisa berbeda. Nah, hidden layer ini akan menyesuaikan bobotnya untuk mengenali pola tersebut. Nah, didapatlah output Y-nya itu merupakan prediksi daya keluaran turbin anginnya dalam megawatt. Jadi itu prediksi seperti dayanya yang akan dikeluarkan oleh PLTB-nya. Nah, selanjutnya masuklah kita ke bagian kesimpulan-kesimpulan lah bisa dibilang. Nah, di sini ada kelebihan jaringan saraf tiruan. Nah, JST ini mampu mempelajari hubungan yang kompleks dan non-linear antar data sehingga sangat efektif digunakan untuk prediksi, klasifikasi, maupun pengenalan pola. Nah, keunggulan lainnya dari JST ini bersifat adaptif, artinya dapat menyesuaikan bobotnya seiring dengan data yang baru masuk sehingga semakin lama hasilnya, maka bisa semakin akurat. Nah, selain itu, JST dapat bekerja dengan baik meskipun data yang digunakan tidak selalu sempurna atau memiliki noise bisa dibilang, sehingga menjadikan fleksibelnya itu untuk berbagai bidang termasuk teknik elektro. Nah, selanjutnya ada kekurangan JST. Nah, meskipun JST ini sudah kompleks lah bisa dibilang, JST ini juga memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal kebutuhan data latih yang sangat besar agar hasilnya akurat. Jadi prosesnya lama. Nah, proses pelatihan JST ini juga memerlukan waktu
komputasi yang lama, serta memerlukan sumber daya perangkat keras yang cukup tinggi. Selain itu, JST sering dianggap sebagai black box atau kotak hitam black box, karena itu sulit menjelaskan secara detail bagaimana keputusan ini bisa dibuat dalam suatu jaringan, sehingga interpretasi hasil itu bisa menjadi sebuah tantangan. Itu merupakan kekurangan dari jaringan saraf tiruan. Nah, kesimpulan utamanya. Nah, secara umum jaringan saraf tiruan ini merupakan metode yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah kompleks dalam bidang teknik elektro maupun bidang lainnya. Nah, dengan kemampuan adaptif dan fleksibilitasnya yang tinggi, namun penerapannya harus disertai dengan data yang cukup atau data yang sangat banyak. Ya, mengumpulkan data ini memerlukan waktu yang sangat lama lah ya, bisa dibilang. Nah, sumber daya komputasi memadai serta pemahamannya bahwa hasilnya lebih menekankan pada akurasi daripada interpretasi yang mudah dipahami. Nah, sekian dari hasil presentasi saya yang menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan pada bidang elektro. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.